Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva Risma dari kelas PGMI 1B dengan NIM 210201053. Nah, mari kita bahas yang pertama tentang urgensi belajar filsafat dan manfaatnya belajar filsafat. Yang pertama, urgensi filsafat dalam belajar filsafat itu adalah tentang awamnya seseorang itu dalam belajar filsafat, karena mereka awam dan saat tahu filsafat mereka akan menganggap filsafat itu susah dipahami. Kenapa kok susah dipahami? Ya karena filsafat itu jangkauannya sangat luas. Kalau belajar cuma separuh sakwil, dia nggak akan paham. Contohnya seperti saya dulu saat belajar filsafat yang pertama, ini filsafat itu tentang apa? Kok saya nggak paham. Terus misalnya waktu saya ke bagian bab teori kritis, ini teori apa? Kok teorinya ini ada karena sebuah pemikiran di sekolah yang kemudian mendapatkan perkembangan dari beberapa tokoh, dan kemudian dia suka mengkritiki beberapa teori yang saya anggap itu baik. Nah, contohnya di teori kritis itu adalah teori positif. Lah, kenapa teori positif dikritik? Padahal itu menurut saya itu bagus, karena teori positif ini kan menjunjung tinggi saya dalam kehidupan sehari-hari. Oh, ternyata setelah saya pahami, saya browsing berkali-kali sampai beberapa hari dan saya baru paham maksud teori kritis ini dan mengapa teori positif ini dikesampingkan, karena ternyata semua kehidupannya tidak hanya bersangkutan dengan sesuatu yang bisa diukur. Ternyata teori kritis itu juga mengedepankan sebuah nilai kehidupan, nilai seni, dan lain-lain. Nah, bagi orang awam, filsafat itu dianggap tidak penting karena jangkauannya sangat luas dan belum merujuk pada suatu ilmu seperti sains. Tapi kalau kita belajar memahaminya sedikit-sedikit, pasti akan lebih lebih tertanam dan lebih suka dan lebih kepo terhadap sesuatu. Makanya dia terus berpikir. Nah, seandainya sebuah negara mau berfilsafat, mau penduduknya itu berpikir, nah pasti pendidikannya akan maju. Lah, tapi di Indonesia itu orang-orang masih malas berfilsafat, malas berpikir. Makanya dia tuh hanya suka menerima saja tanpa harus memilah-milah. Sepertinya saat kebanyakan anak muda sekarang itu kecanduan dengan HP. Padahal selain HP itu mendapatkan nilai positif, tapi dia juga banyak negatifnya seperti itu. Jadi kita tuh harus pandai berfilsafat, harus bisa membedakan antara positif dan negatif. Nah, kemudian ilmu sains itu berbeda dengan filsafat. Kalau filsafat itu jangkauannya sangat luas dan belum merujuk pada suatu hal, tapi dia menyangkut semua ilmu yang ada di dunia ini, entah itu yang belum ada, yang belum nyata, yang belum kita bisa lihat, atau itu berbentuk sebuah roh. Kita bisa belajar dalam filsafat itu, kita masih bisa menerima tentang emosi, keindahan, agama, dan lain. Itu masuk semuanya di filsafat. Berbeda dengan ilmu sains, itu ilmu parsial yang harus diukur dan sesuatu yang harus bisa dilihat. Kalau tidak bisa, maka tidak menerima. Nah, lalu apa manfaat kita belajar filsafat? Ya, belajarnya kita tuh tahu manfaatnya, itu tahu prosesnya ilmu berkembang tuh seperti apa, bagaimana awal pertumbuhan ilmu filsafat itu, bagaimana kemajuan ilmunya itu, bagaimana dalam awal-awalnya berdiri sebuah ilmu itu, nilai historisnya tuh ada kalau kita belajar filsafat. Nah, filsafat juga bisa menjadi pedoman studi, karena dalam berfilsafat kita akan lebih memahami seseorang itu. Nah, kemudian filsafat itu tidak hanya mengukur sebuah apa yang bisa dilihat saja, karena tadi yang sudah saya katakan, filsafat itu juga menilai sebuah emosi, keindahan, nilai, estetika, semuanya dipandang secara luas dan tidak merujuk hanya dalam satu hal. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut yang nomor 2 mengenai tentang korelasi, tentang perbandingan, juga titik sentuh filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama.
secara artian perbandingannya itu, kalau filsafat itu objeknya lebih luas, lebih mendalam dan belum merujuk, dan sistemnya akan terus digali terus menerus sampai ke akarnya dan mendapatkan sebuah kebenaran. Jadi walaupun sudah keluar teori A dari tokoh A, tapi ternyata di kemudian hari atau di kemudian tahun akan menemukan akan terjadi sebuah penemuan baru, dan itu lebih nyata dan lebih benar dan itu lebih bisa digunakan, maka itu akan filsafat akan merujuk ke teori B dan tokoh si B, karena filsafat ini dia terus berkembang dan tidak terkekang karena karena memang sifat dasarnya itu mencari sebuah kebenaran. Nah, kemudian kalau ilmu pengetahuan ini adalah ilmu yang sudah bisa dibuktikan, sudah merujuk, yang sudah bisa diukur dan bisa dibuktikan kembali bolak-balik, jadi bisa dibuat untuk sebuah pelajaran. Mudahnya seperti itu. Kalau agama itu sebuah wahyu dari Tuhan yang digunakan untuk manusia, sebuah kepercayaan dan aturan-aturannya itu dilakukan oleh manusia. Nah, lalu bentuk korelasi atau hubungannya dari ketiga tersebut apa? Nah, yang pertama, jika sebuah agama sebuah agama yang mendapatkan wahyu dari Tuhan, dia akan kita belajar dari seperti agama Islam atau agama Kristen, mereka akan mendapatkan atau memberikan sebuah aturan-aturan terhadap manusia yang kemudian akan ditetapi atau dilaksanakan oleh manusia. Tapi kan manusia itu secara tidak langsung atau orang awam tidak akan mengerti sepenuhnya apa yang diwahyukan oleh Tuhan. Nah, kemudian dalam filsafat, kemudian orang-orang yang lebih tinggi atau lebih pandai akan menerjemahkan apa atau wahyu ini untuk dijelaskan lebih lanjut kepada orang awam yang supaya mudah dimengerti bahasanya. Seperti dulu kalau Nabi Jibril menyampaikan wahyu dari Allah untuk Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad akan menjelaskannya yang lebih mudah untuk lebih dipahami untuk sahabat-sahabatnya. Nah, seperti itu. Nah, setelah aturan-aturan yang mudah dipahami oleh kaum awam, maka ilmu pengetahuan bertugas untuk membuktikan, karena dalam hal nyata aturan-aturan yang ditetapkan oleh Tuhan itu ternyata berdampak positif. Nah, ini fungsinya ilmu pengetahuan, supaya aturan-aturan itu benar-benar bisa diukur secara rasionalitas. Fungsinya juga seperti orang yang menolak adanya Tuhan, tapi karena adanya pembuktian ini, mereka akan tahu aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan ini berupa wahyu setelah di filsafat berpikir kemudian dikaji, ternyata nilainya positif. Nah, lalu titik sentuhnya dari filsafat, ilmu pengetahuan dan agama ini apa? Titik sentuhnya mereka ini tiga-tiganya ini untuk mencari sebuah kebenaran yang nyata dan mutlak, dan kebenarannya ini sebuah pengetahuan yang bisa dikaji dan bisa bermanfaat. Contohnya di dalam Al-Quran yang merupakan sebuah wahyu dari Tuhan, dari Allah, itu ada sebuah ayat yang menjelaskan bagaimana manusia itu terbentuk, bagaimana manusia itu tercipta. Kalau orang awam seperti saya nggak akan paham bahasanya Al-Quran. Saya cuma bisa baca, tapi dengan berfilsafat, ulama-ulama itu menerjemahkan bahasa Al-Quran itu untuk lebih mudah dipahami oleh orang awam. Kemudian ilmu pengetahuan ini mengkaji ayat-ayat tersebut, dan ternyata wow, itu benar adanya, bahwa ayat-ayat ini menerangkan bagaimana manusia itu tercipta dan hidup di dalam perut seorang ibu, dan ini tuh sudah mutlak dari wahyu dari Tuhan yang yang tidak bisa kita lihat, tapi ini nyata. Nah, itu adalah salah satu sebuah pembuktian dan titik sentuh antara agama, ilmu, dan
filsafat seperti itu. Terima kasih dan kita lanjutkan. Oke, kita lanjut yang nomor 3 tentang pembahasan pengertian ontologi, epistemologi dan aksiologi dan metafisik beserta contoh dalam sehari-hari. Nah, ontologi ini mudahnya artiannya adalah sebuah yang mempelajari struktur filsafat dan hakikatnya sebuah filsafat. Mudahnya seperti ini contohnya. Rumah. Sebuah hakikatnya, rumah itu dalam bentuk apapun itu ya rumah. Fungsinya itu ya rumah untuk berteduh, untuk kita istirahat, ada ruang tamunya, ruang makan dan sebagainya. Nah, hakikatnya seperti itu ya. Seperti itu ya. Rumah itu bentuknya seperti apapun ya rumah, fungsinya itu ya rumah. Nah, tapi struktur filsafat atau struktur rumahnya itu berbeda jika bentuknya berbeda. Misalnya seperti ini. Kalau struktur antara rumah joglo dan rumah panggung itu beda, ya, tapi fungsinya atau nilai hakikatnya sama, ya, fungsinya untuk tidur, untuk berteduh seperti itu. Kalau dalam struktur rumah joglo dan rumah panggung itu beda. Kalau rumah panggung posisinya lantainya itu di atas, seperti ada sebuah kayak panggung lah istilahnya, kayak dasarannya itu panggung baru ada rumahnya di atasnya. Nah, tapi kalau rumah joglo itu ya seperti rumah-rumah orang Jawa pada umumnya, kayu-kayunya masih kayu utuh seperti itu cirinya ya. Kalau mudah dipahaminya seperti itu. Kalau struktur itu bentuknya, kalau hakikatnya ya asli dasarannya, fungsinya itu seperti apa, mudahnya seperti itu. Kemudian kita belajar dengan epistemologi. Nah, epistemologi ini sering disebut teori pengetahuan ya, karena sifatnya itu ya dia mempelajari tentang sebuah asal, metode, sebuah gagasan kebenaran, sebuah pendapat seperti itu. Nah, seperti metode, kalau contohnya ya mudahnya seperti eksperimen, kita mengobservasi dengan adanya sebuah pendapat ini benar atau nyata, mengumpulkan data, kemudian dijajal itu benar atau salah, kita bereksperimen seperti itu mudahnya. Kalau cabang yang lain adalah aksiologi. Aksiologi ini mengenai pengertiannya itu mudahnya cabang yang pelajari sebuah nilai etika dan estetika. Sebuah etika itu adalah mudahnya yang kita dengar etika pasti ada sebuah moral, sebuah aturan. Nah, seperti itu. Mudahnya seperti itu. Sebuah hukum, aturan, norma-normanya berlaku. Kemudian kalau estetika itu mengenai tentang keindahan, misalnya apa contohnya ya, keindahan ya taman, ada nilai estetiknya sebuah rumah seperti itu ya. Kalau metafisik ini membahas tentang sebuah keberadaan dan sifat-sifatnya yang menyangkut tentang ruang dan waktu. Misalnya contohnya tuh, kenapa kok ada bumi, kenapa kok ada dunia ini, lalu kenapa ada jiwa dan roh, dan bagaimana saat badan mati, jiwa dan roh itu apakah masih hidup atau bagaimana? Nah itu tergolong dalam cabang metafisik karena menyangkut ruang dan waktu dan sifat-sifat dan keberadaannya. Lanjut ke nomor 4, mengenai saat kita belajar filsafat itu harus didasari tentang harus berpikir ilmiah, berpikir secara kritis, secara rasional. Berpikir secara ilmiah itu mudahnya semuanya sesuatu atau pandangan baru itu tidak harus bisa diterima secara langsung, secara seluruhnya, karena kita tuh harus berpikir secara ilmiah, ditimang-timang dulu ini benar atau salah, kemudian kita observasi, kita eksperimen, kita kumpulkan data seperti itu ya. Tidak langsung pemikirannya itu langsung diterima, seperti kayak
kita berpikir kritis pun sama, tidak langsung menerima apapun yang kita lihat. Jadi kita harus memilah-milah ini banyak positif atau negatifnya kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalau berpikir secara rasional itu sesuatu yang bisa dicerna otak atau bisa dilihat kita, kita maka akan percaya. Tapi sebuah kepercayaan itu timbul jika seseorang itu berpikir seperti Pythagoras, semua apapun akan merujuk lagi dan kembali lagi kepada Tuhan. Makanya terciptalah sebuah segitiga piramid yang akhirnya untuk memudahkan orang awam mengerti bahwa Pythagoras ini rujukannya dia akan merujuk kepada Tuhan. Nah, berbeda dengan seorang Auguste Comte yang dia walaupun kehidupan sehari-harinya menggunakan akal rasional karena dia berpikir secara positif, semuanya harus didasar dengan sains, tapi dia tidak percaya dengan Tuhan. Istilahnya tidak, karena dia menganggap bahwa kepercayaan itu tentang Tuhan nggak ada, itu nggak rasional, nggak bisa masuk akal, itu berbeda. Nah, tapi kalau kita dalam berkehidupan sehari-hari, kalau kita seperti di Indonesia ini kan banyak Islamnya, jadi semuanya harus kalau orang Islam itu harus percaya dengan Tuhan. Jadi walaupun nggak rasional kan, tapi dia berpikirnya secara kalau sebuah kepercayaan dari yang sudah timbul dan sudah diterapkan dari kecil. Jadi kita ya percaya aja, dan kemudian kita berfilsafat lagi. Walaupun memang karena ilmiah kritis rasional ini kan biasa diterapkan di sains ya, tapi dalam ilmu apapun kita juga harus berpikir ilmiah, kritis, tidak menerima apapun sesuatu yang baru dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, karena kita nggak tahu itu positif atau negatif di kehidupan kalau diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi harus bisa memilih-milih, bersikap ilmiah, tidak langsung mencomot apapun yang baru dan diterapkan. Kita harus bereksperimen, berfilsafat, apakah ini bisa digunakan, lalu fungsinya bagaimana kalau di dalam kehidupan sehari-hari, berpikir kritis, banyak positif atau negatifnya jika diterapkan, berpikir rasional, apakah ini benar-benar bisa digunakan secara nyata atau tidak, seperti itu. Terima kasih, itu dari saya. Mohon maaf jika ada banyak salah dan kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.